Kisah arwah wanita di lift kosong. Dian sudah bekerja di kantor itu selama hampir 2 tahun. Sebagai seorang karyawan yang sering mendapat tugas tambahan, dia sudah terbiasa pulang larut malam. Gedung kantornya berada di pusat kota, memiliki lebih dari 20 lantai, dan seringkali terasa sepi setelah pukul 10 malam. Malam itu, seperti biasa, ia menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.47. Suasana sudah sunyi, hanya terdengar suara langkahnya yang bergema di lorong ketika ia berjalan menuju lift. Saat ia menekan tombol turun, layar digital di atas pintu lift menunjukkan angka 20 lantai, tempatnya bekerja. Perlahan, angka itu mulai turun. 19, 18, 17, lalu berhenti di 15. Dian mengernyit. Tidak seharusnya ada orang lagi di lantai itu. Setahunya, sejak ada insiden bunuh diri beberapa tahun lalu, lantai 15 dikosongkan dan tidak lagi digunakan. Saat lift akhirnya tiba di lantai 20 dan pintunya terbuka, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dian melangkah masuk, menekan tombol lantai dasar, lalu bersandar di sudut lift. Ia memeriksa ponselnya, mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Saat lift mulai bergerak turun, lampunya tiba-tiba meredup. 18, 17, 16. Kemudian, lift berhenti di lantai 15. Pintu terbuka perlahan, Dian menahan napas. Koridor di luar gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lampu darurat di ujung lorong. Saat ia hendak menekan tombol tutup pintu, tiba-tiba seorang wanita berambut panjang, mengenakan blus putih dan rok hitam melangkah masuk. Kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Dian merasa tenggorokannya mengering. Wanita itu berdiri di pojok lift, diam tanpa suara. Mencoba bersikap biasa, Dian berkata, "Turun ke lantai dasar juga, Mbak." Tidak ada jawaban. Lift kembali bergerak. Dian semakin gugup. Dia mencuri pandang ke arah wanita itu. Tangannya pucat, jari-jarinya kurus dan panjang, kukunya tampak sedikit membiru. Lift berhenti lagi di lantai 10. Namun pintu tidak terbuka, lampu lift mulai berkedip-kedip. Jantung Dian berdegup kencang. Ia menekan tombol darurat tetapi tidak ada respons. Ketika ia menoleh ke arah wanita itu kini berdiri tepat di sampingnya. Dia terkesiap dan mundur ke dinding lift. Wajah wanita itu akhirnya terlihat. Kulitnya pucat dengan mata yang kosong, bibirnya sobek seolah pernah dijahit dan terlepas kembali. Dari lehernya tampak bekas luka memanjang. Wanita itu menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam. Dian ingin berteriak tapi tidak bisa. Tiba-tiba lampu padam sejenak. Hanya ada suara nafas berat di dekat telinganya. Kemudian lampu kembali menyala. Lift bergetar keras dan meluncur sulit dan cepat. Saat lift akhirnya berhenti di lantai dasar, pintu terbuka. Dian jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Saat dia menoleh ke dalam lift, wanita itu sudah tidak ada. Satpam yang berjaga segera berlari ke arahnya. "Mbak, gak apa-apa?" Dian masih ketakutan menunjuk ke dalam lift. "Tadi ada perempuan ya?" Satpam itu menatapnya dengan serius. "Mbak, udah sering kejadian seperti ini. Dulu ada karyawan yang bunuh diri di lantai 15. Katanya, dia suka naik lift tengah malam, nyari teman ngobrol." Dian tidak pernah lagi bekerja lembur sendirian setelah kejadian itu.